Om Swastiastu. Semangat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Igede Krisna Putra dengan NIM 2021041039. Di sini saya akan menjelaskan 9 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara yang diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara, sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara satu yang dengan yang lainnya. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang satu ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah laku yang berperilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Kepribadian yang dimaksud adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya, suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Yang keempat, jiwa bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang keempat adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dijelaskan berdasarkan teori von Savigny yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volges, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Yang kelima, sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala hukum. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau negara, keperi kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Yang keenam, perjanjian luhur bangsa Indonesia adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketujuh, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Yang kedelapan, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Fungsi yang kedelapan adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya. Yang terakhir, kesembilan, ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kesembilan adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.